Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Nah, supaya kita semangat dan gembira, juga jelas anak-anak boleh pakai headset, juga boleh pakai speaker. Terus ajak nih papa, mama, kakak, adik, bersama-sama kita sekolah minggu. Semangat ya, yuk kita mulai. Shalom. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama kita, Kalia dan Bu Noni. Oke, gimana Bu Noni kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Oke. Sehat, yes. Sehat. Gimana kabarnya adik-adik di rumah juga? Tentunya Pasti sehat dan sukacita. Oke. Dan sebelum kita mau memasuki untuk beribadah hari ini, kita juga mau memujikan nama Tuhan Yesus dan kita harus persiapkan dahulu. Oke, saatnya kita menyanyikan lagu Ke Gunung Tinggi Ku Naik-Naik. Gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, 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 mencari damai. Namun damai yang ku cari tak ku dapatkan. Semuanya hanya dalam Yesus Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, 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 mencari damai. Namun damai yang ku cari tak ku dapatkan. Semuanya hanya dalam Yesus Tuhan. Ya, kita saatnya mau berdoa dahulu. Mari kita ambil posisi berdoa. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami terima dari hari ke hari. Untuk kesehatan kami, untuk aktivitas kami yang Kau selalu berkati. Dan Bapa, sebelum kami memulai ibadah kami hari ini, kiranya Engkau memberkati kami, persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarkanlah Roh Kudus yang memenuhi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bu Noni, Ya? gimana bangun paginya hari ini? Mau jujur apa yang enggak, Mbak Lia? Enaknya apa nih? Yang jujur dong. Oh ya, kalau mau jujur, Brownie tadi pagi tuh sebenarnya ogah-ogahan, Mbak Lia. Ogah-ogahan? Iya, rasanya berat mau bangun begitu. kenapa? Iya, masih enak tidur gitu. Tapi terus ingat, hari ini harus menyambut berkat Tuhan. Langsung bangun. Langsung seger. Kalau Mbak Lia bagaimana? Kalau hari ini bangun paginya, tadi sih hampir nggak mau bangun juga, tapi terus. Sama ya? Iya, diingatkan untuk ada ibadah juga pagi hari ini. Oh iya, Gitu. sip. Dan tentunya anak-anak juga ya harus bangun pagi, harus tetap semangat menyambut berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Seperti saat ini kita juga hendak menikmati berkat Tuhan yang luar biasa bersama kita semuanya. Ya Mbak Lia ya. Dan kita juga mau untuk meningkatkan biar kita semangat lagi, kita juga mau memuji nama Tuhan di dalam dunia ada Ada dua jalan. Oke.
mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berarti. Sekali lagi ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Anak-anak, saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, Allah yang mengasihi sepanjang kehidupan kami, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah. Saat ini kami boleh hendak mendengar sabda-Mu. Persiapkan hati kami, hati anak-anak kami, biarlah boleh menikmati berkat firman Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lupa kami mohon ampun setiap akan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, sudah siap ya? Kali ini akan mendengar sabda firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 1 ya. Yuk kita baca bersama-sama. Kalian boleh buka di rumah Alkitabnya dari kitab Mazmur pasal 1. Kita baca secara litani ya Mbak Lia. Oke, dimulai dari saya ya. Ya. Oke. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian dengan orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Nah, anak-anak, bacaan firman Tuhan sampai di sini ya. Tadi disinggung di sini adalah orang fasik. Ya, kalian tahu orang fasik? Paling mungkin kalian pernah dengar ya, orang fasik ya. Tapi apa sih orang fasik itu? Ya, orang fasik adalah orang yang tidak peduli dengan Taurat Tuhan, ya, Mbak Lia ya. Berarti itu baik tidak, Mbak? Kalau orang fasik kalau tidak tahu Taurat Tuhan berarti nggak baik dong. Iya, nggak baik ya. Itu adalah perbuatan yang tidak baik dan itu adalah melanggar perintah Tuhan ya. Dan itu adalah berdosa. Iya. Nah, itu adalah orang fasik ya. Kita udah belajar tentang orang fasik, bahwa kita udah tahu bahwa orang fasik adalah orang yang tidak benar, orang yang berdosa, tidak mengikuti, tidak peduli dengan perintah Tuhan ya. Nah, kemudian Tuhan mau supaya kita tuh taat ya. Taat sudah jelas tahu kalian ya Mbak Lia ya. Taat itu adalah perbuatan yang baik. Iya, orang yang hidupnya saleh, orang yang mengikuti aturan perintah Tuhan ya. Dengan bagaimana kalau kita mau taat kepada perintah Tuhan ya, salah satunya dengan menuruti nasihat orang tua begitu ya. Ada cerita begini Mbak Lia ya. Bisa begini, ada seorang anak kecil usia PAUD ya. Itu namanya Yosan. Nah, namanya Yosan. Dia itu kesehariannya, hobinya senangnya main game. Iya, sampai tengah malam. Sampai berlarut-larut malam gitu ya. Dia jika dinasihatin orang tuanya, dia bandel, tidak nurut. Nah, berarti ini tidak baik ya. Suatu ketika, ini malam minggu, berarti paginya hari Minggu. Iya, sengaja. Suatu ketika, orang tuanya memberikan pelajaran kepada si Yosan. Pagi hari, tidak dibangunkan Mbak Lia. Iya, dibiarkan dia tidur nyenyak. Iya, tidak dibangunkan. Sementara orang tuanya pergi ke gereja. Nah, kebetulan rumah Yosan ini jaraknya tidak jauh dari gereja.
3 rumah dari gereja. Oh, dekat. Jadi ya dekat. Jadi orang tuanya ya membeli pelajaran, tapi kan pakai perhitungan ya, tidak semerta-merta orang tuanya tega meninggalkan ya. Nah, kemudian orang tuanya pergi ke gereja, meninggalkan Yosan di rumah sendiri dengan masih dalam keadaan tidur. Iya. Kemudian ketika Yosan bangun, di rumah sudah tidak ada orang tuanya. Terus kira-kira gimana Mbak Lia? Kaget, bingung, terus marah, teriak-teriak, mama, papa, mencari-cari ya. Kemudian sampai terdengar penjaga gereja, ya penjaga gereja menghampiri, ya menanyakan, kenapa Yosan, kamu teriak-teriak, ditanya begitu. Kenapa kamu nangis marah-marah, begitu ya. Loh kamu kok baru bangun, begitu ya. Sekarang waktunya hari Minggu, pergi ke gereja, sekolah Minggu, gitu. Orang tuamu sengaja menitipkan ke saya, penjaga gereja, supaya menjaga kamu dan rumahmu, supaya kamu jika nanti bangun, supaya bisa berangkat pergi ke sekolah Minggu. Ternyata Yosan dengan ditanya penjaga keamanan seperti itu, penjaga keamanan gereja ya, kemudian Yosan malu. Akhirnya dia mandi, bergas mandi. Puji Tuhan, iya mandi. Kemudian berangkat ke sekolah Minggu. Puji Tuhan. Ternyata bandel itu enak nggak ya Mbak? Nggak enak dong. Nggak nurut enak nggak ya? Nggak enak ya. Merasa tidak nyaman, tidak diuntungkan, dia dirugikan, ya ditinggal orang tuanya seperti itu, begitu ya. Akhirnya dia sadar bahwa bandel itu tidak enak. Dia berangkat ke sekolah Minggu. Oke. Nah, bagi anak-anak juga yang sudah kelas besar ya, sudah SD, kalian juga pasti ya di sekolah, apalagi sekarang masih pembelajaran online. Ya, pasti banyak tugas-tugas dari Bapak Ibu guru kalian ya. Nah, itu biasanya ada batas waktu pengumpulan tugas. Nah, kalian juga harus tepat waktu dalam mengumpulkan tugas supaya dapat menilai yang bagus, karena dengan kita taat itu akan membuahkan keuntungan, akan membuahkan sukacita ya. Dan lagi kalau seperti anak-anak kalian itu kalau sudah mengumpulkan tugas itu lebih awal dari batas waktu akan mendapatkan poin yang lebih loh dari Bapak Ibu guru ya. Poinnya bagus. Iya, lebih ada penilaian khusus ya. Tapi jika melebihi dari batas waktu juga Bapak Ibu guru akan memberikan nilai yang khusus juga, khusus yang dikurangi maksudnya. Nah, anak-anak jangan seperti itu ya. Ikuti ya, patuhi, taat perintah Tuhan melalui orang tua, melalui guru, melalui kakak-kakak dan juga teman-teman, hal-hal yang baik. Hal itu akan, kalau jika kita taat, itu akan membuahkan keuntungan ya dan sukacita. Tidak dibiarkan ya, Tuhan pasti akan lebih sayang kepada kita sekalian jika kita mau taat dan patuh pada firman-Nya, begitu Mbak Lia ya. Oke, seperti juga tadi dikatakan dalam firman Tuhan tadi, jika kita taat itu seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air ya, itu akan terasa segar, sejuk dan menghasilkan buah yang baik, begitu ya, akan terus hidup, ada kehidupan di sana. Begitu Mbak Lia, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk taat kepada Tuhan melalui patuh kepada orang tua dan juga guru, kakak, teman-teman ya. Jadi kita boleh mengambil hikmahnya di sini, sukacita yang luar biasa dari Tuhan tentang taat. Oke, firman Tuhan sampai di sini, kita akan mendengar ayat indah hari ini. Monggo Mbak Aya. Oke, terima kasih Bu. Untuk ayat indahnya kita ambil dari Mazmur 1 ayat 6a yang berbunyi, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, oke. Untuk firman Tuhan kita sudah selesai. Lalu saatnya kita untuk melakukan aktivitas. Apa Mbak Lia aktivitasnya hari ini? Untuk aktivitas hari ini cukup simpel kok Bu. Oke. Dan untuk hari ini kita mau membuat pembatas Alkitab. Oh ya. Iya. Dan untuk adik-adik di rumah, untuk membuat aktivitas hari ini harus ada beberapa bahan yang dipersiapkan, yaitu pita. Pita, jangan lupa siapkan pita. Lalu ada nanti kertas origami untuk warna-warninya, atau kertas biasa juga bisa. Lalu pensil atau pensil warna juga bisa. Dan nanti untuk cara membuatnya, untuk pembentukan pembatas Alkitabnya itu bebas.
mau bentuk persegi juga bisa, mau dibentuk seperti bintang, bulan atau lingkaran. Itu sesuai juga kreasi bisa. mereka ya. Betul. Bentuknya terserah adik-adik. Dan nanti setelah dibuat lalu dilubangin untuk kertasnya di pojoknya, nanti dilubang lalu untuk dimasukkan pitanya. Nanti untuk pitanya juga bebas mau dibentuk seperti apa, terserah adik-adik mau berkreasi seperti apa. Ini kalau kalian contohnya membuat seperti ini, bentuknya seperti ini. Kalau Bu Noni bentuknya persegi panjang. ya. Gitu. Dan nanti untuk di pembatas Alkitabnya dan untuk atasnya itu kita tulis nama adik-adik, lalu sama nanti yang ayat indahnya yang tadi, ayat indah firman hari ini itu diambil dari Mazmur 1 ayat 6a yang berbunyi, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Lalu sama dihias. Oh iya, ada dihias. bunga-bunga, Iya, bintang, begitu boleh ya Mbak Lia ya? Suka adik-adik, kalau kalian juga sudah selesai, lalu nanti kalau sudah adik-adik sudah selesai juga, lalu untuk pembatas Alkitab firman hari ini. Oke. Seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk kalau sudah selesai, itu bisa difoto bersama untuk Kirim kemana Mbak Lia? Untuk fotonya nanti bisa dikirim ke Instagram adik-adik. Kalau adik-adik belum punya, bisa pakai Instagram kakak, saudara, atau orang tua juga. Untuk dikirimkan ke Instagram, nanti di-post, lalu nanti di-mention ke akun Instagramnya Sekolah Minggu. Gitu. DKJ Iya, Purwokerto. Oke. Gampang kan untuk aktivitas hari ini? Iya, Jangan lupa nanti mudah dibuatkan. ya. Oke. Iya. Oke anak-anak, saatnya kita akan mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Ya, meskipun di rumah kita juga boleh memberikan persembahan bagi Tuhan dengan cara dititipkan oleh orang tua kalian atau dititipkan oleh majelis gereja terdekat. Gitu ya Mbak Lia ya. Iya. Begitu. Nah, sekarang kita akan bersama-sama sebelum kita akhiri sekolah minggu kita hari ini, kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya Mbak Lia. Lagunya apa? Untuk memuji hari ini kita akan memujikan Mata Tuhan Melihat. Yuk, Mata Tuhan Melihat ya. Yuk, sama-sama kita mujikan sama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, mana yang baik, yes, apa yang jahat, no. Itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, saatnya kita datang pada Tuhan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Kami boleh menikmati berkat firman-Mu, boleh merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Tolong Tuhan, ajar kami untuk senantiasa taat kepada Tuhan melalui nasihat orang tua, guru, dan juga rekan-rekan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kami terus dapat mengikuti perintah Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan untuk persembahan kami pada hari ini. Tuhan menolong, menyucikan, hingga memberikan berkat perluasan kerajaan Tuhan melalui gereja, pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun setiap dosa dan pelanggaran kami. Haleluya. Amin. Amin. Oke, anak-anak. Sekolah minggu hari ini sudah usai ya. Tapi jangan lupa Bu Noni dan Mbak Lia tetap mengingatkan kalian di masa pandemi seperti ini harus tetap menjaga 5M. apa aja itu Bu 5M? Satu, kita harus memakai masker. Kedua, mencuci tangan di air yang mengalir ya. Iya. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Keempat, kita harus mengurangi bepergian
Dan tidak penting. ya, yang kelima menghindari untuk berkerumun. Oke, sampai di sini anak-anak. Sampai jumpa. Bye-bye. Shalom.